Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ismiyah Hani Haromah dari Prodi HKI 2E. Saya akan mempresentasikan hasil tugas esai saya yang berjudul Tren Maraknya Pernikahan Dini di Masa Pandemi yang Melanda Negeri. Berbicara mengenai masa pandemi COVID-19 merupakan hal yang sangat memprihatinkan dan perlu kita sadari, di mana di masa pandemi membuat kehidupan masyarakat berubah drastis. Karena ada banyak tekanan, terutama adanya tekanan sosial maupun ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat pada umumnya. Pandemi juga sangat berdampak terhadap dunia pendidikan, di mana di masa pandemi banyak sekolah ditutup sehingga sekolah dilakukan secara online. Dampaknya membuat anak kurang berinteraksi dan membuat anak jenuh sehingga malas belajar. Dan membuat anak memiliki minat untuk bersekolah itu rendah. Dan tidak jarang juga banyak anak sekolah yang memilih untuk berhenti sekolah dikarenakan karena faktor ekonomi sehingga mereka terobsesi dengan dunia kerja dan memiliki keinginan untuk membantu orang tua mereka. Bahkan tidak jarang juga banyak anak sekolah yang memutuskan untuk menikah di usia dini. Ya, berbicara mengenai pernikahan dini, atau yang biasa disebut dengan pernikahan di bawah umur, merupakan salah satu persoalan yang dihadapi oleh anak Indonesia yang sampai sekarang belum dapat terselesaikan dengan baik. Kasus pernikahan dini yang mengalami lonjakan di tengah pandemi membuat banyak orang tergelitik. Meskipun pemerintah sudah merevisi batas usia minimal pernikahan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melaporkan meningkatnya angka perkawinan anak selama pandemi. Umumnya, mereka merupakan anak-anak yang masih berusia di bawah 18 tahun, yang umumnya masih pelajar di sekolah. Kementerian Bappenas mengungkapkan bahwa ada sekitar 500 anak perempuan usia 10-17 tahun berisiko menikah dini akibat pandemi. Selain itu, adanya peningkatan angka kehamilan yang tidak direncanakan serta pengajuan dispensasi pernikahan atau pernikahan di bawah umur juga terjadi. Di tahun 2020, terdapat lebih dari 64.000 pengajuan dispensasi pernikahan anak di bawah umur. Selanjutnya mengenai kasus meningkatnya pernikahan dini di Indonesia. Kasus meningkatnya pernikahan dini di Indonesia sendiri menduduki peringkat kedua di ASEAN dan peringkat ke-8 di dunia untuk kasus perkawinan anak. Ditemukan sekitar 22 dari 34 provinsi di tanah air memiliki angka perkawinan anak yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Hal ini sangat mengkhawatirkan karena pada dasarnya pemerintah telah mengatur dengan jelas batas minimal perkawinan menjadi 19 tahun dan memperketat aturan dispensasi perkawinan dan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan. Namun, praktik perkawinan anak masih kerap terjadi. Bahkan, perkawinan anak menjadi salah satu permasalahan sosial yang aneh dan merupakan rintangan permasalahan serius yang terjadi di Indonesia ini. Selanjutnya mengenai dampak risiko pernikahan dini. Setiap pernikahan pasti mengalami berbagai masalah yang telah dihadapi, baik positif maupun negatif, namun tergantung bagaimana pasangan suami istri dalam menghadapinya. Begitu pula dengan pernikahan dini pasti tidak akan lepas dari yang namanya permasalahan. Pemuda zaman dahulu dengan pemuda zaman sekarang tentu saja terdapat banyak perbedaan. Hal ini disebabkan perbedaan sosial, lingkungan, budaya yang lebih banyak terpengaruh oleh perkembangan teknologi yang semakin maju dan berkembang. Dampak risiko pernikahan dini antara lain yaitu yang pertama, aspek pendidikan dan pengembangan diri menjadi terhambat. Yang kedua, memicu kekerasan dalam rumah tangga. Yang ketiga, masalah kesehatan seksual dan reproduksi. Yang keempat, masalah kesehatan psikologis yang bisa berujung kematian di usia dini. Strategi mencegah pernikahan dini.
Pada saat terjadi perkawinan anak, dapat dilakukan dengan pencegahan diantaranya dengan melakukan sosialisasi undang-undang perkawinan dan dampak perkawinan anak bagi masyarakat, membuat grup konseling, melakukan upaya pencegahan jika terdapat anak yang diduga akan dikawinkan, melakukan edukasi, mediasi, jika terdapat potensi nikah siri maka dicegah. Dan jika akan terjadi perkawinan anak, maka pastikan ada pendampingan dari gugus tugas, ada pemastian hak anak terpenuhi jika sudah menikah, dan selanjutnya tetap melakukan edukasi kepada keluarga. Pasca terjadi pernikahan anak karena dikabulkannya permohonan dispensasi, maka perlu melakukan berbagai upaya-upaya, memastikan hak pendidikan anak, memastikan anak mendapatkan hak kesehatannya, pendampingan psikologis anak dan keluarga, pendampingan masyarakat dan sekolah agar melanjutkan tumbuh kembang anak. Adapun pelaksanakan pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan oleh kerjasama ataupun kolaborasi dari semua pihak atau lembaga terkait dari semua struktur pemerintah dan elemen masyarakat. Jadi oleh sebab itu, perlunya suatu bimbingan yang memadai agar mencegah terjadinya pernikahan dini karena banyaknya dampak negatif dibandingkan dampak positifnya dari perkawinan anak tersebut. Mari stop perkawinan anak. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.